Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semuanya. Selamat berjumpa kembali sahabat WK Channel. Pada kesempatan kali ini kita akan belajar mengenai reproduksi tumbuhan dan hewan. Untuk bagian yang pertama, kita akan belajar mengenai reproduksi pada tumbuhan Angiospermae. Sebelum kita mempelajarinya lebih jauh atau lebih mendalam, mari kita ingat kembali materi waktu kamu belajar di kelas 7, supaya segala sesuatunya berjalan dengan lancar. Pada klasifikasi makhluk hidup, sistem 5 kingdom, kita mengenal adanya kingdom Plantae atau tumbuhan. Kingdom Plantae atau tumbuhan memiliki ciri-ciri eukariotik atau memiliki membran inti, kemudian memiliki klorofil sehingga bersifat autotrofik atau dapat membuat makanan sendiri, multiseluler atau bersel banyak dan selnya memiliki dinding sel. Itu adalah ciri utama tumbuhan atau kingdom Plantae. Kingdom Plantae dibagi menjadi dua kelompok besar, yaitu tumbuhan yang tidak berpembuluh. Pembuluh itu terdiri dari xilem dan flum, di mana xilem berfungsi mengangkut air dan mineral, sedangkan flum adalah mengedarkan hasil dari fotosintesis. Tumbuhan yang tidak berpembuluh meliputi tumbuhan Bryophyta atau lumut, yang memiliki ciri-ciri belum memiliki akar, batang, dan daun sejati, akar berupa rhizoid, perkembangbiakannya dengan spora dan bermetagenesis. Contohnya adalah Marchantia atau lumut hati dan Polytrichum ya. Kemudian yang kedua adalah tumbuhan berpembuluh atau memiliki xilem dan flum. Tumbuhan berpembuluh dibagi lagi menjadi dua, yaitu Spermatophyta atau tumbuhan biji dan Pteridophyta atau tumbuhan paku. Tumbuhan paku ini memiliki ciri-ciri daun mudanya menggulung, berkembang biak dengan spora dan dapat bermetagenesis. Daun yang bersorus atau berspora disebut sebagai daun fertil, sedang yang tidak disebut daun steril. Contohnya adalah Marsilea crenata atau semanggi yang sering kita jumpai di persawahan. Kemudian Azolla pinnata atau paku, kemudian ada paku sarang burung, paku tanduk rusa, supir dan lain sebagainya. Kita ke bawah. Spermatophyta atau tumbuhan biji memiliki ciri-ciri alat perkembangbiakan berupa bunga dan dapat melakukan fertilisasi. Spermatophyta ini atau tumbuhan biji dibagi menjadi dua, yaitu Gymnospermae, tumbuhan biji terbuka, dan Angiospermae, tumbuhan biji tertutup. Gymnospermae adalah tumbuhan biji terbuka dengan ciri-ciri biji tidak tertutup daun buah. Jadi bijinya kelihatan ya kalau dilihat dari luar. Bunga berkumpul membentuk strobilus atau rujung. Umumnya berakar tunggang. Contohnya adalah tumbuhan damar atau Agathis alba, pakis atau cicas rumpi, melinjo atau Genetum genemon, pinus atau Pinus mercusi, dan ada lagi yaitu cemara ya. Kemudian Angiospermae. Nah, Angiospermae ini akan kita pelajari di awal pembelajaran kita ini, adalah tumbuhan biji tertutup. Ciri-ciri bijinya tertutup daun buah. Ini dikelompokkan lagi menjadi dua, yaitu yang berbiji berkeping satu atau monokotil dan biji berkeping dua atau dikotil. Ciri-ciri monokotil: biji berkeping satu, akarnya serabut, batang tidak berkambium, sehingga ini tidak bercabang ya. Daun tulang atau tulang daunnya sejajar, bunga perhiasannya atau mahkotanya kelipatan 3. Jadi kalau kita menemukan bunga kok jumlah mahkotanya 3 atau 9, berarti dia monokotil. Begitu. Kemudian kelompok yang kedua dari Angiospermae adalah dikotil atau berkeping 2. Ciri-ciri biji berkeping 2, akarnya tunggang, batang berkambium, sehingga ini bercabang, atau letak dari xilem dan flum atau berkas pembuluhnya juga teratur atau melingkar. Kemudian pertulangan daunnya menyirip atau menjari. Yang menyirip banyak sekali kita temukan di sekitar lingkungan kita. Yang menjari misalkan pada
singkong, yaitu seperti jari, menjari. Kemudian perhiasan bunga kelipatan 2, 4, atau 5. Baiklah, mari kita pelajari bersama perkembangbiakan pada tumbuhan. Kita mulai dengan perkembangbiakan tumbuhan biji kelompok Angiospermae atau tumbuhan biji tertutup. Perkembangbiakan tumbuhan dikelompokkan menjadi dua cara, yaitu secara vegetatif atau tidak kawin, dan secara generatif atau kawin. Perkembangbiakan secara vegetatif atau tanpa kawin dibedakan lagi menjadi dua cara, yaitu secara alami dan secara buatan. Yang pertama, mari kita pelajari mengenai perkembangbiakan tidak kawin pada tumbuhan secara vegetatif alami. Yang pertama adalah dengan cara tunas. Tumbuhan yang berkembang biak dengan tunas antara lain adalah pisang dan bambu. Juga masih ada satu lagi yaitu tebu. Silakan kamu bisa mencari sendiri di alam yang perkembangbiakannya serupa dengan pisang, tebu, ataupun bambu. Berikutnya adalah vegetatif alami dengan umbi akar. Contohnya adalah wortel, dahlia, dan bengkuang. Ini adalah gambar wortel. Kemudian satu lagi adalah umbi akar berupa singkong. Tapi jangan salah menafsirkan, singkong ini ditanam bukan pada akarnya, tetapi tumbuhan dengan umbi akar ini bisa ditanam dengan sisa batangnya atau melalui batangnya. Selanjutnya adalah vegetatif alami dengan umbi batang. Contohnya adalah kentang, ubi jalar. Ini adalah kentang, ini adalah ubi jalar. Kentang ini merupakan umbi batang karena berasal dari batang yang terkubur di dalam tanah dan menggembung berisi cadangan makanan. Jika umbi ini berasal dari batang, maka dia bisa dijadikan alat perkembangbiakan atau dapat membentuk tunas. Beda dengan akar, ya. Akar tidak bisa membentuk tunas. Berikutnya adalah vegetatif alami dengan cara umbi lapis. Contohnya adalah bawang. Ada bawang putih, bawang merah, ataupun bawang bombay. Mengapa bawang disebut umbi lapis? Karena memang berlapis-lapis. Kita lihat bagian-bagiannya. Ini adalah daunnya, ini siungnya, ini cakram, dan ini adalah akarnya. Jadi bagian bawang ada cakram, akar, dan ada bagian siung. Perkembangbiakannya dengan cara umbi lapis. Berikutnya adalah vegetatif alami secara akar tinggal atau rizoma. Ini banyak sekali kita dapatkan terutama untuk obat-obatan. Ini adalah rumput. Kemudian ada lengkuas, ada jahe, dan ada kunyit. Ini adalah tanaman dengan perkembangbiakan vegetatif alami secara rizoma. Berikutnya adalah vegetatif alami dengan cara geragi. Contohnya adalah pegagan, stroberi, dan rumput tegi. Geragi merupakan batang yang menjalar di permukaan tanah. Kita ambil contoh adalah ini adalah pegagan. Ini banyak kita temukan di persawahan maupun di pekarangan-pekarangan. Kemudian stroberi. Kita lihat ini adalah bagian geragihnya yang nantinya jika ditanam akan tumbuh menjadi individu baru. Dan berikutnya adalah sansevieria atau dikenal dengan istilah daerah lidah mertua. Berikutnya adalah vegetatif alami dengan cara tunas adventif atau disebut juga tunas liar. Contohnya adalah tanaman sukun, cocor bebek, dan kesemek. Nah, kalau kesemek ini sudah sangat langka ya,
kalian bisa browsing di internet seperti apa tanaman kesemek. Ini buahnya berwarna oranye ya. Kalau sukun dan cocor bebek relatif masih sangat banyak. Ini adalah cocor bebek. Kita lihat tunasnya berada pada daun. Jadi kalau daun ini jatuh ke tanah, ini akan tumbuh menjadi individu baru karena di dalam pada daun tersebut terdapat tunas, ya, namanya tunas adventif. Kemudian ini adalah sukun. Kalau tunas pada cocor bebek ada pada daun, kalau pada tanaman sukun tunasnya terdapat pada akar, sehingga sukun ini disebut adalah tunas akar, nah, termasuk ke dalam tunas adventif. Ada satu lagi tanaman yang sering kita jumpai yang berkembang biak dengan tunas adventif adalah kersem, atau ada yang disebut dengan kersen atau kersem ya, tanaman perdu yang banyak di tepi jalan. Berikutnya adalah vegetatif alami dengan cara spora. Spora ini bisa kita temui pada tanaman-tanaman terutama jenis-jenis paku dan lumut ataupun jamur. Kita lihat ini adalah sorus atau kotak spora atau sporangium yang mengandung banyak spora. Ini jamur juga terdapat atau berkembang biak dengan spora. Yang ini adalah paku dan yang ini adalah lumut. Ya, berikutnya adalah vegetatif alami dengan cara membelah diri. Membelah diri satu menjadi dua bagian yang sama besar ya. Contohnya ada beberapa jenis alga, terutama alga hijau ya. Alga hijau yaitu jenis Volvox itu sering sekali membelah diri secara vegetatif alami membelah diri. Kemudian bagian-bagian lain ini juga masih juga alga hijau ya. Selanjutnya adalah vegetatif atau perkembangbiakan dengan vegetatif buatan yang memang sengaja dibuat atau diperbanyak oleh manusia. Yang pertama adalah mengenten atau menyambung. Ya, menyambung dua bagian tanaman menjadi satu tanaman yang berbeda jenis ya, atau berbeda varietas. Kita lihat gambarnya. Ini bisa digunakan untuk mencari bibit unggul ya. Misalkan dua tanaman yang satu memiliki akar kuat, yang satu memiliki buah yang unggul, kita jadikan satu supaya nanti menjadi tanaman yang memiliki akar yang kuat dan buahnya unggul. Ini bisa diperbanyak dengan mengenten atau menyambung. Berikutnya adalah vegetatif buatan melalui mencangkok. Nah, ini yang paling umum kita jumpai. Mencangkok. Nah, kita lihat langkah-langkahnya. Yang pertama, pilih batang yang sehat, yang kurang lebihnya diameter 2,5 cm. Kemudian mengupas kulitnya dengan panjang sekitar 10 cm. Kemudian kita hilangkan kambiumnya. Kambium itu kalau kamu mengambil tanaman, kemudian kamu kelupas kulitnya, ada bagian yang licin. Nah, itu adalah kambium. Itu dihilangkan supaya nanti tidak tumbuh lagi flum. Setelah kambium ini dihilangkan, langkah berikutnya adalah membungkusnya dengan memberinya media. Ya, bisa dibungkus dengan serabut kelapa ataupun plastik, tetapi ingat kalau plastik karena dia kedap air maka harus dilubangi. Tunggu beberapa saat atau beberapa bulan ya, baru setelah tumbuh akar kita potong dan kita tanam di media. Jadilah individu yang baru yang keuntungannya adalah tanaman itu cepat berbuah ya, karena itu berasal dari bibit induknya yang sudah dewasa dan buahnya sama dengan induknya. Hanya kelemahannya pada tanaman cangkok adalah akarnya serabut ya, sehingga kalau kena angin besar mudah roboh. Sedangkan keuntungan yang lain adalah dia atau bercocok, saya ulangi, atau perkembangbiakan vegetatif buatan dengan mencangkok ini bisa dilakukan tanpa harus menunggu dia berbunga atau berbuah ya, karena mengambil dari batangnya. Berikutnya adalah vegetatif buatan melalui okulasi atau menempel. Kita lihat
Kita ambil bagian mata tunas tanaman A, kemudian kita sayat batang pokok tanaman B, kemudian kita tempelkan tanaman yang A tadi ke tanaman B, dibungkus dan akan menjadi individu yang memiliki buah atau bunga dari dua tanaman tersebut ya. Nah, ini luar biasa. Silahkan bisa kamu coba di rumah. Berikutnya adalah peneliti buatan dengan cara stek ya. Stek ini adalah memotong bagian batang tanaman kemudian menanamnya. Seperti tampak pada gambar, ini adalah singkong ya, singkong atau umbi akar. Kemudian tanaman lainnya juga ada seperti ini. Ya, kita lihat, ini juga stek pada tanaman bunga. Sebetulnya ada perkembangbiakan yang lainnya atau vegetatif buatan lainnya, yaitu merunduk ya. Contohnya misalkan pada tanaman alamanda dan pada tanaman apel. Merunduk ini tanaman itu batangnya dirundukkan, kemudian ditanamkan ke tanah, ke dalam tanah. Lama-kelamaan dia akan membentuk atau tumbuh akar dan kita potong dari tanaman pokok, maka tanaman yang tadi merunduk ke dalam tanah yang sudah tumbuh akarnya akan menjadi individu baru. Contohnya pada apel atau alamanda. Demikian anak-anakku, sahabat WK Channel, pembelajaran kita kali ini pada vegetatif alami dan buatan tanaman Angiospermae. Sampai berjumpa lagi pada perkembangbiakan generatif Angiospermae. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.